Sambut hambanya Papi Daniel. Haleluya. Ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Betul-betul tentara. Di berita mendadak bisa kumpul semua begini. Haleluya. Siapa yang dapat duit banyak hari ini? Lu kan kerja. Oh, kan dapat duit banyak. Saya tanya jumlahnya, bukan amin. Oke. Siapa terjemahkan di sini? You want to translate? Iya dong, harus. Iya. Siap ya kita belajar firman Tuhan? Loh, kok nggak siap? Amin. Ya, termasuk saudara di rumah ikuti live streaming ini. Puji Tuhan, kita mau belajar. Kita akan buka Yohanes pasal 15. Ya, ada satu perikop yang sudah sering kita dengar, sering kita tahu. Tuhan Yesus pokok anggur, masih ingat itu ya? Nah, saya percaya semua kita sudah tidak asing dengan Yohanes 15. Tapi hari ini kita mau belajar. Apa sih yang muncul di benak saudara kalau Tuhan Yesus minta kita tuh nempel, melekat kepada Dia? Ya, ada banyak hal di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-7 itu. Tapi saya tanya dulu kepada saudara, apa yang muncul di benak saudara kalau Tuhan Yesus minta kita nempel, melekat? Itu apa? Ayo, 2-3 orang itu. Intim. Oke. 2. Mengenal. Satu-satu dulu, jangan diborong semua. Yang lain harus jawab. Intim. Ayo, yang lain cepat. Apa? Melekat, nempel. Di luar Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Erat. Erat, ya. Apalagi belum kena. Intim, erat, betul. Ya. Bersatu. Oke. Yang lebih tajam lagi. Apa? Tak terpisahkan. Iya betul. Apa gitu loh. Betul, tak terpisahkan, nempel. Apa? Sayang. Oke. Ini yang mikir mau menikah sebab itu. Sayang. Oke. Sorry ya. Oke. Ada lagi nggak? Seorang lagi. Saudara pernah dengar kata ketergantungan? Iya. Kalau bahasa nggak baiknya kecanduan. Apa artinya? Artinya tanpa sesuatu itu orang ini nggak bisa hidup. Betul tidak? Nah, jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 intinya itu di kalimat ini. Ketergantungan kita. Kecanduan, walaupun artinya negatif ya, tapi lebih mudah untuk mengerti. Orang yang sudah kecanduan narkoba, coba, mereka lebih baik makan atau tidak makan demi barang itu, istilahnya. Tidak makan, asal dapat barang itu. Karena sudah ketergantungannya luar biasa. Jadi tanpa hal itu, lebih tajamnya lagi, orang itu pasti mati. Betul tidak sih? Kalau ranting itu nggak nempel, lepas, dia jadi apa? Kering, mati. Roh Kudus tolong kami supaya masing-masing kami itu dapat menangkap ini jelas sekali. Karena sering kali kami sudah dengar khotbah Yohanes 15, kami baca berkali-kali juga. Tapi Papa tahu masih sedikit di antara murid-muridmu yang ngerti betul tentang hal itu. Hari ini Roh Kudus ajari kami dalam nama Yesus. Coba renungkan ini. Secara fakta sampai sekarang ya, jangan tersinggung. Secara fakta sampai sekarang, tanpa Yesus kita tetap bisa hidup tidak? Nah, berarti kita belum nempel. Loh, iya atau tidak? Kawan nggak kalau begitu?
Saudara, ini loh yang kita harus ngerti. Maka itu saya tanya dari awal tadi, sebutkan apa artinya pokok anggur, Yesus pohon besarnya, kita rantingnya. Semua jawaban kita betul. Tapi ketika kita ditanya fakta ini, lah, buktinya aku tetap bisa hidup kok tanpa Yesus. Ngerti nggak? Betapa berbahayanya hidup ini. Nah, saudara, kekristenan, ya, kekristenan tanpa menggenapi, bukan cuma mengerti, bukan cuma tahu Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, tapi ngalami betul-betul. Wih, ngeri sekali loh hidup ini. Ya, jadi pelan-pelan. Jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 artinya kita ketergantungan. Kalau pakai bahasa jelek, kecanduan. Sehingga orang sudah kecanduan narkoba, sudah ketergantungan dengan narkoba, nggak bisa hidup tanpa barang itu. Maka itu kalau kita harus ketergantungan kita dengan Tuhan Yesus, bukan cuma intim, nempel, melekat, menyatu, dan sebagainya. Tapi kita harus sadar tanpa Dia kita nggak bisa hidup. Nah, ini yang kita harus yakin. Nah, kalau sampai pakai konsep ayat ini, maaf ya, jangan tertuduh. Kalau ini terbongkar semua dalam hidup kita hari ini, jangan tertuduh. Kalau kita pakai konsep ayat ini, presentasinya berapa orang Kristen, hamba Tuhan, murid Yesus yang betul-betul hidupnya, ketergantungannya begitu menyatu dan dalam dengan Tuhan Yesus? Kecil atau besar? Kecil sekali. Maka itu kita harus tanya, kita ini melekat ke siapa? Kita melekat ke siapa? Saya tidak tahu, kira-kira 2 tahun yang lalu viral ya di YouTube, di sosial media. Saya nggak tahu, itu orang Filipina, 2 anak perempuan yang gandeng di kepalanya itu. Pernah ingat ya? Bisa bayangkan itu ujung dan ujung loh. Bisa bayangkan, pernah gak? Dan itu bisa hidup sampai umur berapa itu mereka? 20-an tahun. Kalau nempel, misalnya bagian dada, bagian punggung, itu kan oke. Ini ujung kepala dengan, bisa bayangkan itu. Ya toh? Dan mereka bisa bersuka cita loh. Kita aja ngeliat, aku capek ini, bagaimana caranya hidup. Nah, sampai waktu itu, video itu viral, dokter nggak bisa ngapa-ngapain karena otaknya sudah nyatu. Mau dipisah bagaimana? Nah, waktu saya nonton itu, justru Yohanes 15 ini yang muncul di benak saya. Harusnya seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Begitu bergantung. Nah, coba kita akan jujur pada diri kita sendiri. Kira-kira hal apa yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ngerti gak pertanyaannya? Kira-kira hal apa yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus untuk masalah ini? Susah benar. Yang masih muda itu pacarnya gitu, susah benar. Betul nggak? Yang masih muda itu pasti pacarnya. Baru mamon tadi itu, ya. Dan bisa yang macam-macam lagi. Maka itu saudara, kita harus rajin-rajin memeriksa hidup ini. Siapa sandaran kita? Pokoknya sampai merasa begini loh. Begitu itu diputus, itu nggak cuma sakit. Nggak cuma sakit. Ngerti maksudnya? Mati loh. Mati.
Nah, kira-kira sampai kapan semua kita bisa mengalami betul Yohanes 1 ayat 15 ini? Yohanes 15 1 sampai 7 ini. Kita perlu melatih. Kita harus membawa diri kita sedemikian rupa. Pokoknya Tuhan Yesus dalam ketergantungan kita. Oke. Ayat yang kelima, coba lihat. Ayat yang kelima, ya Yohanes 15 ini ada satu kalimat. Kalimat terakhir. Nanti lihat cumunya ya. Sebab, teruskan, di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalimat ini inti dari Yohanes 15 1 sampai 7. Betul tidak? Bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus berkata, sudahlah pokoknya di luar aku, kamu tuh gak bisa apa-apa. Ngerti? Betul secara logika, betul. Tapi setelah tadi dengar sedikit uraian bagian depan, sulit gak kita mengalami itu? Mengalami ayat ini sulit atau tidak? Sulit. Sebab masih ada hal-hal lain yang bisa kita hidup tanpa Yesus. Tapi ini harus terjadi. Contohnya sama? Sama. Meninggalkan. Nggak bisa apa-apa. Kalau kamu meninggalkan aku, kamu nggak bisa apa-apa. Jadi betapa tergantungnya kita dengan Dia. Maka itu harus kita hati-hati dalam hidup ini. Ketika kita sadar, wih, aku bisa mengerjakan ini tanpa Tuhan Yesus ya. Itu sudah bahaya besar dalam hidup ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Mungkin ayat ini akan menolong kita untuk kita menggenapi ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, jangan lupa, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Contohnya, kalau kamu meninggalkan aku, kamu gak bisa ngapa-ngapain. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab, saya ganti langsung, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saya percaya kalau firman ini kita pakai dalam hidup kita, mudah hidup untuk nempel dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak bisa kita lihat. Bisa nggak kita lihat dengan mata kita? Tidak. Tapi kita percaya bahwa Dia ada dalam hidup ini. Nah, seperti itu. Artinya, mengalami hal apa saja, jangan berkata, faktanya mana? Faktanya mana? Kan dunia selalu minta fakta, bukan? Sesuatu yang bisa dipegang, dirasa, yaitu. Nah, hidup kita kan karena iman, bukan karena fakta. Fakta kita justru dibalik iman itu. Maka itu penting sekali ketika kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, bahkan tekanan berat yang kita alami. Jangan terganggu dengan fakta. Steve, izinkan Koden kalau Koden ngasih contoh kamu. Ya, berapa hari ini, walaupun tidak semua saudara mengikuti, bahwa ada saudara kita Steve Ponto, ya, dia karena kecelakaan sehingga dia buta total. Ya, selama berapa hari ini Pak Max jalan, kami jalan juga. Kami banyak belajar, Popo juga. Ya. Satu contoh, hari Minggu malam habis pernikahan. Ya. Dia kan tidur di kamarnya Hendra. Nah, kita tahu lantai 16 hari Minggu kan berantakan, dipakai ganti semuanya itu. Nah, Steve tidur di situ.
Selesai pesta, kan mau balik. Nah saya tuh mikir, bagaimana ini Hendra kan belum bisa cepat-cepat balik. Nah, mungkin saya bisa ngantar Steve balik, tapi saya nggak tahu kasurnya di mana. Habislah dipindah-pindah seharian itu orang ganti-ganti. Sampai saya bilang Popo, ya ingat ya, lebih baik kita buka kamar lagi satu lah, supaya dia bisa istirahat. Wow, pokoknya kami berunding. Pak Max juga berunding. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Gitu. Nah, tiba-tiba terpikir. Maaf ya Steve, kalau kasih contoh kamu. Terpikir begitu. Toh buat dia kan nggak perlu tempat yang dia nggak ngelihat. Ngerti nggak fakta itu? Buat dia pokoknya bisa tidur. Seperti apa bentuknya kan dia nggak perlu lihat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi artinya walaupun berantakan pun dia nggak perlu tahu pun, dia memang nggak bisa tahu. Yang penting dia bisa tidur. Nah itu minggu malam itu. Ya akhirnya karena Hendra belum balik, maka untuk sementara sambil nunggu Steve tidur di tempat tidur kami, di kamar yang disewa itu. Nunggu sampai Hendra balik. Nah, maka itu orang seperti Steve ini enak, nggak perlu macam-macam. Ngerti nggak maksudnya? Mau berantakan mau tidak dia nggak tahu. Mau tempat itu enak atau tidak nggak tahu, karena memang nggak melihat. Berarti lebih gampang apa ya? Bisa menerima semua keadaan seperti kita atau seperti dia? Iya, seperti dia dong. Nggak banyak nuntut, nggak banyak ngomel karena memang nggak tahu. Ini yang luar biasa. Tapi Steve hidup. Jadi bisa jalan-jalan. Dari pagi ke Carrefour. Ya. Jalan-jalan. Nggak lihat apa-apa. Tapi Max nerangkan ini sebelah kiri ini bagian gigi, sebelah kanan ini sampo, terus ini kecampur saya dengar kemarin. Ini ada makanan, terus ada minuman, apa segala macam diterangkan oleh Pak Max. Tapi dia hidup. Dia hidup sebagai orang yang tunanetra, nggak perlu lihat fakta. Betul tidak? Kapan itu ya? Yang soal makan itu mesti sayur. Ya, dia cerita kemarin siang itu makan siang sama-sama. Ada mamanya Jenis ya, Popo sekeluarga. Dulu saya kalau makan milih-milih. Saya tertawa tuh dia ngomong gitu. Sekarang ya nggak bisa pilih, dia nggak lihat mau milih apa, dikasih dimakan saja. Nggak bisa lihat, ya dimakan saja dikasih. Ya, bisa bayangkan, pernah nggak Steve keliru makan apa begitu? Maaf. Ngerti ya maksud itu? Nah, jadi untuk bisa nempel, melekat, bergantung kepada Tuhan Yesus, tidak perlu fakta lagi dalam hidup. Kita karena percaya. Karena percaya. Nah, Ibrani 12 ayat 2. Ini arah mata kita supaya betul-betul tetap tertuju kepada Dia. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Untuk iman untuk apa saja? Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Pelan-pelan dulu. Sama semuanya. Kalimat itu aja. Kita melakukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita nggak bisa melihat. Tapi mata kita tetap tertuju kepada Dia. Sama? Beda dikit. Apa bedanya? Apa iman kita diharapkan kepada Yesus yang memulai dan Oh ya betul. Ya, tapi kalimat pertamanya yang melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sungguhnya ada nggak? Melihat dengan iman. Melihat dengan iman. Jadi mata kita tidak boleh
terpecah untuk melihat ke arah yang lain. Harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Maaf, saya beri contoh tadi. Orang sehidupnya tergantung dengan narkoba. Misalnya, ditawari ini, tawari itu, dia tetap milih narkoba. Matanya sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Ngerti nggak ilustrasi itu? Ya cuma ke situ. Orang yang terikat pornografi, maaf, sama. Matanya nggak bisa ngelihat mana-mana. Lihatnya ke situ. Jadi kita perlu melatih untuk mata kita tidak kemana-mana, hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemana-kemananya ini, selama kita hidup ini, ada banyak tawaran nggak? Ya, ada banyak tawaran nggak? Berapa kali ini hal kecil, tapi terjadi di hidup kita. Dari rumah, kita sudah sibuk sekali, tapi perlu satu jenis barang saja. Akhirnya kita pergi ke toko, sampai berjam-jam, karena matanya lihat. Betul nggak? Karena matanya lihat yang lain-lain. Akhirnya dari butuh cuma satu barang. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu perlu konsentrasi kita. Mata kita ini tertuju ke siapa? Atau kemana dalam hidup ini? Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, ada kata ini, maka itu kita perlu kesetiaan. Betul nggak? Faithfulness, setia. Kenapa suami istri bisa ada penyelewengan? Bukan tidak setia dulu, matanya kemana-mana. Betul nggak? Karena matanya kemana-mana, maka itu tidak setia. Kalau matanya cuma tertuju kepada pasangan saja, ya aman pernikahan itu. Amin. Tapi ketika mata kita kemana-mana, itu lain ceritanya. Oke, jadi perlu kesetiaan dalam hidup ini. Artinya kalau mata kita hanya bisa tertuju kepada Tuhan Yesus, kita perlu setia. Jadi mau ditawari apa saja selain Tuhan Yesus, kalau kita sudah nempel, sudah melekat, sudah menyatu, sudah intim, hidup kita tergantung mutlak dengan Dia. Mau ditawari apa saja, Yesus tetap Yesus buat kita. Maka itu perlu kita latih hidup ini untuk terfokus, terpaku, nggak bisa dibawa kemana-mana oleh tawaran apapun juga. Ya, harus ke fokus ini saja. Bukan fanatik, loh, beda loh ya. Lain, bukan fanatik. Kalau fanatik lain. Ya tapi memang nggak bisa hidup tanpa Dia. Nah, saya nyimpang dikit. Kalau saya pakai bahasa bisnis, bahasa pabrik, bahasa produksi, ya, sama. Semua pabrik, ya, jual barang apa saja, elektronik atau komputeris, di buku manualnya pasti ada peringatan, ada warning. Tidak boleh menggunakan aksesoris merek lain. Betul atau tidak? Nah, satu kali saya lupa tahun berapa, ada orang bukan Kristen, ternyata dia mempelajari Alkitab. Nah, sampai pada Yohanes 15 tadi, sombong betul Tuhanmu itu. Saya pikir, yang mana? Nah, dia baca Yohanes 15 ayat 5. Masa di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa? Aduh, gimana cara jawab ini? Saya nggak pernah punya persiapan ditanya seperti itu. Tuhan kasih hikmatnya, manual. Sekarang, apa tujuan perusahaan-perusahaan itu menulis kalimat itu di buku petunjuknya? Apa itu sombong? Ya terus kalau nggak sombong apa?
Ini penting kok saya bisa jawab. Ayo, memang kelihatannya sombong ya. Masa kok boleh pakai alat yang lain, merek yang lain? Ayo, apa? Maka itu saya tanya lagi, kalau pakai bahasa bisnis, bahasa produksi, kenapa ada tulisan itu? Supaya barangnya awet. Oke, hampir betul, tapi bukan ke situ. Supaya nggak rusak, betul. Coba tambah lagi. Jadi duain. Jadi Nggak mendua. bukan. Cemburu. Nggak cemburu, nggak cemburu. Bukan apa? Aman, betul. Kualitas dijaga, betul. Jawabannya nggak cocok. Loh, betul nggak? Nggak akan cocok. Alasannya, kenapa? Hanya pabriknya yang tahu barang ini cocoknya dengan apa. Betul? Karena Tuhan yang buat kita, maka Dia yang paling tahu aksesoris apa yang cocok untuk kita. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi bukan sombong, tapi nggak akan cocok, ya akan jadi rusak. Karena bukan apa jodohnya istilahnya, ya pasti rusak. Nah, sampai di sini, sekali lagi saya katakan sampai di sini. Kira-kira bisa nggak itu terjadi di hidup kita? Bahwa di luar Yesus aku nggak bisa apa-apa. Tapi buktinya bisa ini. Nah, bukan begitu. Maka itu kita perlu melatih diri kita untuk betul-betul setia kepada Dia. Kita tergantung betul kepada Dia. Ketergantungan tadi itu, istilah jeleknya kecanduan tadi itu. Nah, bagaimana bentuk kesetiaan? 1 Korintus 10 ayat 13. Bentuk kesetiaan. Ya, kita melihat bentuk kesetiaan ini dalam hal yang negatif, bukan hal yang positif. Ini kata setia. Saya nggak tahu di Cungunya, mudah-mudahan sama. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, saya lebih suka menggantikan masalah-masalah, problem-problem, persoalan-persoalan, ya lebih gampang itu. Yang kita alami ialah masalah-masalah biasa. Tapi seringkali kita jadikan luar biasa. Nah, itu masalahnya. Padahal Papa berkata, masalah-masalah apa saja yang kita hadapi adalah biasa. Cumunya sama nggak? Ada kata biasa nggak? Bisa diatasi. Oke? Biasa. Oke, saya ulangi. Masalah-masalah problem-problem yang kita alami ialah masalah-masalah problem-problem biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Steve, tadi kami ngomongin kamu juga perjalanan. Wah, coba kalau Steve itu, saya nggak tahu istilahnya, apa pertolongan Tuhan atau memang karakter dia. Ya, dia bisa stres. Ya, kalau orang itu buta sejak lahir nggak ada masalah. Ya enggak. Steve ngalami ini baru 4 tahun yang lalu. Setelah sekian puluh tahun dia hidup melihat semuanya, tiba-tiba nggak melihat. Bisa bayangkan. Tapi puji Tuhan, dia bisa bersuka cita. Amin. Atau enggak? Dia bisa rileks saja. Ini yang kita harus belajar dari dia. Yang hebat sekali. Dia nggak nuntut, nggak nyalakan Tuhan, nggak apa. Bisa cerita orang seperti dia nyalakan Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan kenapa nggak ngelindungi aku? Tuhan kenapa? Bisa tahu seperti itu. Nah, ini dia. Kalau semua kita bisa menang atas semua masalah, pencobaan, kesulitan kita alami. Karena apa yang terjadi atas hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Oke?
Nah, kalimat ini, coba jumlahnya. Sebab Tuhan setia. Oke, saya tanya. Kata setia di ayat ini, itu artinya apa? Ini kan negatif tadi saya bilang. Ya. Betul nggak? Kita kan seringkali mendengar kata setia itu kan yang bagus. Loh ya toh? Yang indah, yang harmonis. Karena setia itu bicara soal kesetiaan, kesatuan. Tapi kata setia di ayat ini adalah negatif. Untuk hal yang negatif. Kenapa ada kesetiaan? Oke. Semuanya ada kata itu. Terpercaya. Apa? Terpercaya. Percaya. Sebentar. Percayanya siapa ini? Karena percaya itu bisa dua. Tuhan percaya kepada kita atau kita percaya pada Tuhan. Coba kita bongkar semuanya. Bisa diandalkan. Tuhannya bisa diandalkan. Tuhan bisa dipercaya. Betul. Nah, kalau gitu saya ambil kata setia saja. Itu artinya apa dalam kalimat ini? Waktu saya pertama kali menemukan ini, saya menangis. Papa, kok luar biasa. Karena setia kan untuk suami istri. Logikanya begitu bukan? Tapi kenapa muncul? Sebab Tuhan setia. Ketika banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kesulitan kita alami. Sebab Tuhan setia. Nah, itu loh. Tidak pernah meninggalkan. Di dalam keadaan apapun juga. Nah, baru semuanya bisa masuk. Tuhan bisa dipercaya. Tapi masalahnya manusia ini. Ngerti? Kalau Tuhan bisa dipercaya, kitanya bisa percaya atau tidak? Kalau Tuhannya bisa setia kepada kita, nah kitanya tetap bisa setia atau tidak dalam kesulitan itu. Tapi selama beberapa hari ini kita melihat Steve, ternyata Steve tetap setia. Tiap pagi dari kamarnya Hendra lantai 16 dibawa turun lantai 14. Ya, apa temannya Steve? HP. Dia bisa WhatsApp, bisa main internet segala macam. Mengatakan nggak lihat. Karena di sini di ruangan ini ada WiFi, kamarnya Hendra nggak ada. Terus kemarin salah saya Pak Max menyediakan tempat tidur di sini. Ditunjukin. Cik Lu juga sempat ngatur berapa langkah ya dari sini sampai ke mejanya sana. Dan kami lihat dia santai, relax. Betul Steve, kami belajar. Kamu tuh luar biasa betul. Untuk bisa jadi berkat. Ya. Pas kemarin siang makan siang bersama keluarga Popo, keluarganya Jenis, Ida yang namanya mamanya Jenis sampai ngeliatin aja tanya, mikir dalam pikirannya. Karena buta bukan dari lahir. Beda loh, betul tidak saudara? Ya. Nah, maka itu Steve, terima kasih kamu ada di sini, kita bisa belajar dengan kamu. Kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi percaya bahwa Papa kita setia. Selalu ada di semua kesulitan hidup kita. Sebab kata itu Tuhan setia. Karena itu Papa di surga, baca, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, kalimat berikut ini hasilnya. Steve, kamu dengar kalimat ini. Pada waktu kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan apa saja, teruskan. Nah, Ia akan memberikan jalan keluar. Apa semuanya jalan keluar? Apa artinya? Way out. Apa bahasa ilmiahnya? Solusi. Saudara, ini luar biasa. Renungkan kalimat ini penting, ini penting. Semua penemu, inventor. Semuanya apa inventor itu?
seperti Thomas Alva Edison, ya apa penemu, inventor, Chuang Chao. Oke. Mereka menemukan banyak solusi nggak? Ngerti ya istilahnya? Jalan keluar. Nah, yang penting adalah setiap masalah yang kita hadapi, ketika papa kita setia, maka kita diberikan jalan keluar atau solusi. Nah, jalan keluar itu nggak cuma berguna buat kita, tapi buat dunia. Betul? Lalu ternyata tidak ada inventor yang tidak menemukan sesuatu sebelum punya masalah atau ketemu masalah di hidup. Renungkan. Iya atau tidak? Kalau mereka apa? Chuang Chao itu tidak kebentur masalah, tidak menemukan masalah, dia nggak mungkin punya penemuan. Betul? Nah, kira-kira ya, kalimat ini dengarkan. Kira-kira para inventor itu kecanduan masalah enggak? Yo, mikir dong. Ngerti kalimat itu? Kenapa ya? Iya, kepengin ketemu solusi lagi. Maka itu dia ngarepin masalah. Wih, keren. Amin. Itu luar biasa. Lagi sekali, tidak ada inventor bisa invent something kalau dia nggak ketemu masalah. Betul? Berarti kita semua harus kecanduan masalah. Bukan cari masalah, beda. Bukan cari masalah, bukan. Steve, kamu sudah menolong banyak orang dengan hidupmu itu, Steve. Amin. Dan jadi berkat buat banyak orang. Ya memang selama berapa hari ini saya dengan istri saya itu mikir, iya ya hidup kayak Steve itu enak. Dia enggak mikir macam-macam. Tadi sampai Pak Max itu ngerinci, Steve mau beli kaos kaki, Steve mau beli kaos, Steve mau beli ini. Ditawari satu-satu sama Pak Max. Jawabannya enggak semuanya. Asiknya. Enggak apa? Enggak mau apa-apa. Oke? Jadi siap menghadapi masalah supaya ketemu solusi. Dan itu akan menolong banyak orang. Nah, kalimat terakhir ayat 13 ini. Sehingga kita dapat menanggungnya. Pasti dapat menanggungnya. Sama contohnya. Coba secara logika kehidupan. Kalau kita sering-sering ngalami ini, istilah di tempat atau latihan seperti ini, jadinya apa? Expert. Jagoan. Jadi kuat. Istilah tahan banting itu. Ya toh, jadi kuat kita ini. Nah, cakap untuk menghadapi semuanya itu. Maka itu kalau sudah seminggu nggak ada masalah, kok diam terus kan dong nanti kan dia bukan cari beda, bukan cari salah, nanti kan dia karena kita kangen dia. Betul? Karena inventor itu luar biasa. Saya tidak tahu. Ini untuk kedua kalinya. Saya tuh kenapa Indra? Indra mainan gitu. Ini Pak Gembala ini. Oke ya, maaf yang lagi nonton di rumah. Ada kecelakaan sedikit. Enggak apa-apa. Sampai mana? Sampai lupa hanya ini. Tagihan. Oh ya, seminggu nggak ada masalah. Ya. Ini baru 2 kali dalam hidup saya. Ada dua orang yang terkenal di dunia meninggal. Sesedihnya itu luar biasa. Yang pertama Steve Jobs. Ya, waktu dia meninggal, aduh, saya tuh mikir begini. Aduh, siapa lagi bisa ganti dia untuk menemukan sesuatu
Ya, semua kita merasa berhutang loh dengan Steve Jobs. Dengan dia ada layar sentuh, touch screen. Betul? Tapi orang Indonesia nggak mau kalah. Mereka berkata, bukan Steve Jobs penemu layar sentuh, warteg. Warung Tegal penemu layar sentuh. Saya pertama berpikir, kok bisa? Lihat aja kalau orang belanja kan, ini nunjuk di kacanya, terus ini tuh. Hebat juga orang Indonesia nggak mau kalah. Loh, ada yang belum tahu bisa itu. Apa ini? Jadi warteg itu layar sentuh pertama di dunia. Orang Indonesia. Nggak pakai kaca aja tahu dalamnya. Enggak tuh kan ada kacanya gitu loh maksudnya. Oke. Nah itu saya sedih. Saya menangis, aduh dia meninggal. Bayangkan, iPad itu dia temukan setelah kanker stadium 3B. Bayangkan dalam keadaan kena kanker itu dia bisa menemukan sesuatu. Apalagi waktu sehat. Nah yang kedua, kira-kira bulan yang lalu waktu Dr. Stephen Hawking meninggal. Saya ikut sedih juga, kan ini orang pinternya luar biasa. Nah, justru waktu dia sakitnya namanya ALS. Kalau tanya singkatannya apa saya nggak ngerti. Saya tuh pernah marah kepada beberapa dokter. Kenapa sih Kak kali ini ngasih nama penyakit kok susah-susah nyebutnya? Betul nggak? Ya enggak, bahasa latinnya penyakit itu susahnya luar biasa. Saya bilang barang jelek aja kamu kasih nama bagus-bagus begitu. ALS. ALS itu sebuah penyakit virus yang makan otot. Jadi kalau orang itu kena ALS langsung ototnya semua nggak berfungsi. Nah klimaksnya dia akan mati karena otot leher, pernafasan dan makan nggak berfungsi dan dia pasti mati. Tapi Stephen Hawking itu punya semangat yang tinggi dalam hidup. Nah sampai hari ini maka dia adalah pasien pertama yang paling tua, paling lama hidup kena ALS, lebih dari 40 tahun. Saya kenal ALS itu baru kira-kira tahun 2000-an yang lalu, awal. Teman, ya. Dia lagi di kantor, lagi nulis, tahu tangannya jatuh, langsung keluarganya mikir stroke. Ternyata bukan. Diperiksa di Indonesia nggak bisa tahu, dibawa ke Singapura. Langsung dokter bilang ini ALS. Nah itu pertama kali saya dengar, apa itu ALS? Ternyata virus yang makan otot. Jadi langsung lemes semua. Jadi tubuh orang itu seperti ubur-ubur begitu. Nah dokternya bilang rata-rata orang kena ini 3 bulan meninggal. Betul dia 3 bulan meninggal. Tercekik leher ini, nggak bisa makan, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada teman di Philadelphia di Amerika. Ini sekarang sudah tahun yang ke-8 dia masih hidup. Itu dia jadi lumpuh. Nah, Stephen Hawking yang paling panjang, dia meninggal umur 70-an tahun. 70-an. Nah, itu orang pintar. Dia menemukan macam-macam tentang ruang angkasa. Di mana sampai hari ini belum ada seorang pun yang bisa membuka tabir misteri yang luar biasa itu. Dia bisa. Nah justru itu di tengah-tengah ketidakberdayaan fisiknya, betul? Ternyata otaknya jalan terus. Steve, maka itu kamu gak boleh putus asa. Kami semua percaya lewat keterbatasanmu, kamu akan makin berkarya dengan banyak hal itu. Oke ya, jadi tantangan-tantangan apapun juga percaya Tuhan itu setia. Jangan lupa. Dia selalu mendampingi kita. Apa tadi istilahmu tadi? Tuhan apa tadi? Tidak pernah meninggalkan. Enggak, tadi kamu gak pakai kalimat itu, lupa tadi apa tadi. Selalu menolong. Selalu ada di situ. Setia. Oke? Nah, jadi kalau kita sampai pada tahap ini, maka betul-betul
kita masing-masing sampai kepada konsep tanpa Yesus aku nggak bisa hidup. Betul tidak? Tanpa Yesus aku nggak bisa hidup. Maka itu ayo dalam hidup kita. Wah, ini yang datang terlambat siapa? Bukan. Enggak. Oh, cuma kirim. Untung. Jadi paling marah kalau ada orang terlambat dengar firman gara-gara ngurus makanan. Awas. Serius. Ya. Pak Gembala harus beritahu. Saya paling marah kalau ada orang terlambat dengar firman gara-gara ngurus makanan. Awas. Ya. Di gereja-gereja yang ada pesta itu, oh saya bilang lebih baik beli sambil memberkati orang daripada kamu sibuk makan, ngurus makanan, enggak dengar firman. Ngerti maksudnya? Betul? Boleh saya pakai kalimat yang paling tajam? Begini, firman itu kekal. Makanan 3 jam jadi tai, catat. Itu maksud saya. Betul tidak? Untuk apa yang kekal kita tukar dengan yang 3 jam? Yes. Amin. Ngerti? Banyak orang nggak ngerti, tapi ini prinsip saya. Mendengar firman itu jauh lebih penting daripada ngurus makanan. Amin? Karena makanan itu hilang sudah. Jelas ya? Oke. Jadi ngerti sampai di sini Yohanes 15 tadi? Kondisikan diri kita sedemikian rupa. Ya, saya ulangi, kondisikan diri kita sedemikian rupa sampai tanpa Yesus kita pasti mati. Nggak bisa apa-apa lagi. Itu sulit, kita harus ngakui. Nah, latihannya itu tadi, sering-seringlah ditinggal pacar. Asik. Ya kamu sudah menikah sih. Ngerti? Nah, yang kedua, sering-seringlah ditinggal mamon. Amin. Sering-seringlah nggak punya uang. Bagus ya. Oke. Supaya kita bisa membuktikan tanpa uang aku tetap bisa hidup, tapi tanpa Yesus aku nggak bisa hidup. Nah, sampai di situ, punya kencang sekali. Harus apa saja. Kenapa? Nah, apa saja boleh meninggalkan kita, hanya Tuhan Yesus yang tidak. Di situ ketergantungan kita dengan Dia sangat nyata dan itu luar biasa. Jadi dunia akan melihat Yesus hebat dalam hidup kita. Amin. Karena tanpa Dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Atau ada yang menambahkan sesuatu? Ayo. Yang di rumah nggak boleh ikut karena nggak dengar suara ngomong apa di sini. Ada? Mau tanya sesuatu? Steve, kamu mau nambah sesuatu, Steve? Mau ngomong sesuatu apa? Ada Pak, saksian. Ada Apa? Hendra? saksian Pak. Oh, suruh kesaksian nama Hendra ini. Mau ngomong sesuatu nggak, Steve? Oh iya, oke, luar biasa. Ayo sini, Steve. Nah, yang di rumah yang belum kenal Steve Ponto, ini saudara kita. Ya. Juni 2014 dia ngalami kecelakaan yang bukan karena salah dia. Ya. Dia lagi naik mobil, terus dari depan dia arah yang berlawanan, ngadep sini. Ya, arah yang berlawanan ada motor kenceng sekali. 2 orang boncengan. Belum sempat berpikir jauh, motor itu nabrak mobilnya Steve, dan kan cuma nabrak, motor itu naik ke kap mobilnya. Dan di atas kap mobil itu melesek, kena dahinya Steve, hancur dahinya. Sekarang sebagian pakai titanium itu, dan bola matanya rusak langsung. Oke, jadi ingin tahu semua kemenanganmu itu bagaimana? Coba cerita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di depan sini lagi. Seperti cerita tadi, kecelakaan saya, dahi dan dahi saya pecah, ada pecahan-pecahannya yang menusuk ke otak semua. Tapi sudah, puji Tuhan, Itu mujizat lagi, saudara.
Kita tahu otak kita kemasukan satu barang kecil aja. Ini serpian tulang, bisa bayangkan. Berbagai kaca mobil juga ya. Enggak itu, serpian tulang. Terus bagaimana bisa menang? Kamu menghadapi hidup ini. Saya sesudah keluar dari rumah sakit, saya banyak di rumah sendirian, di kamar. Saya kalau keluar dari kamar cuma makan saja, jadi banyak baringan sendirian. Dan saya banyak waktu untuk merenungkan bahwa Tuhan itu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Seperti khotbahnya tadi, kalau Tuhan itu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Amin. Saya merasa kalau saya dulunya tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Pada saat kejadian malam itu, saya yakin Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan ada di sana. Saya percaya Tuhan ada di sana untuk menolong saya. Saya bisa ada berdiri hari ini, saya masih hidup. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk memuliakan namanya. Saya belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi agar saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan saya mau belajar untuk melayani Tuhan. Amin. Saya mau belajar untuk melayani sesama juga. Dan saya cuman mau bilang kalau mari kita melayani Tuhan dan kita melayani sesama dalam keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan banyak uang atau tidak, atau sedikit uang, kita tetap harus melayani. Dalam keadaan senang atau susah atau sedih, kita tetap melayani. Dan yang terpenting, kita jangan tunggu kalau kita lagi ada masalah baru kita cari Tuhan. Kalau kita ada masalah baru kita melayani. Kita melayani di setiap musim hidup kita. Yang terakhir, ini mungkin malam terakhir kita di sini. Saya cuma mau bilang, kalau tadi Koden bilang saya menjadi berkat buat banyak orang, terlebih yang di sini. Wah, itu puji Tuhan. Saya berterima kasih dan ucap syukur kepada Tuhan. Itu bukan kekuatan saya, tapi Tuhan yang bekerja dan memakai saya. Tapi sebaliknya juga saya sangat mengucap syukur saya bisa ada di sini dan semua orang yang saya temui di sini bisa menjadi berkat buat saya. Mungkin saya tidak banyak bercerita dengan banyak orang, tapi saya bisa merasakan kekeluargaan di tempat ini. Saya bisa merasakan sesuatu yang saya merasa seperti berada di rumah sendiri. Seperti itu. Saya bisa dengan Pak Max dan Sesa Jenis. Tinggal di kamar Hendra enak nggak? Enggak. Hendra nggak ngorok kok. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi semua telah menjadi berkat buat saya selama saya sini. Saya sangat senang sekali bisa ada di sini dan bisa ketemu dengan banyak orang yang baru. Seperti kau bilang tadi, meskipun saya tidak melihat, tapi saya bisa bersuka cita. Saya bisa gembira, saya bisa menikmati perjalanan ini. Ya. Meskipun saya tidak tahu apa, tapi saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Saya misalkan banyak support juga, seperti tadi contoh kita ke Carrefour, saya nggak ngeliat apa-apa, tapi saya bisa senang, saya bisa jalan-jalan ke Carrefour sambil dorong troli. Idenya aja lu sih. Iya, biar nggak nabrak.
Ya, saya rasa itu aja. Saya sangat mengucap syukur, saya berterima kasih untuk semua jemaat yang ada di sini. Ya, besok kita sudah pulang ke Indonesia dan saya berharap di waktu yang akan datang bisa kembali lagi ke sini. Kita bertemu kembali. Terima kasih. Jadi gini, yang penting saudara, jadi sejak kecelakaan Juni 2014 itu, baru kali ini Steve itu bukan cuma keluar rumah, jalan jauh. Ya, Ya cuma cerita 4 tahun itu, hampir 4 tahun dia diam aja di rumah. ya 4 tahun kerjaannya cuman saya bilang cuman tidur dan makan. Makanya saya gemuk sekarang. Saya kebanyakan tidur baring-baring di ranjang. Kalau duduk itu cuman sehari 3 kali. Cuman sarapan, makan siang, sama makan malam. Jadi minim aktivitas. Ini baru pertama kali saya bukan cuman keluar rumah dan keluar kota, tapi saya keluar negeri. Jangan merasa kurang atau apa. Di sini lebih gemuk dari kamu ada. Jangan beritahu Steve siapa itu orangnya, diam aja. Nanti saya pakai handphone saya bisa tahu kok. Oh iya loh, Steve itu bisa ngelihat sesuatu loh pakai handphonenya, luar biasa. Iya. Kemarin di Restoran ya? Iya, dikenalin sama salah satu anak yang terdekat juga yang di Malang. Oh, Malang. Dia tunanetra sejak lahir dan dia bisa pakai handphone sama seperti orang yang bisa melihat. Dan dia mengajari saya selama 2 hari 2 malam di Malang. Nah, saya bisa pakai handphone, makanya kalau pagi saya internetan di sini, saya Keren ya, bisa, iya, saya bisa ngetik dan baca WA, WhatsApp ke Manado dan ke teman-teman yang lain, bisa cerita-cerita apa yang terjadi di Taiwan. Nah, dan yang lainnya juga saya sekarang bisa baca Alkitab dari handphone. Handphonenya bacain buat saya, dan seperti yang tadi ada aplikasi yang saya kalau foto saya bisa tahu ada orang depan saya, laki-laki atau perempuan, pakai baju warna apa, sedang berdiri, duduk atau tidur. Dan ada satu lagi, kalau saya dikasih uang, saya bisa tahu itu uangnya berapa. Awas bohonginnya. Dan saya bisa baca buku cetak. Saya senang sekali karena saya ingin baca buku. Saya nggak mau orang lain yang bacain. Kalau orang yang bacain 2 halaman udah kabur kayaknya, udah lari, capek. Sekarang saya bisa baca buku sendiri. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Ya, tunggu. Ya. Jadi inilah fakta hidup. Ya. Lupa Pak Max, ambil mic, nuntun kali. Tolong pegang kepalanya. Ya, bagian terakhir ya. Jadi sekarang kalau kita lihat Firman dan lihat Steve, maksud saya begini. Walaupun kita punya mata jasmani, tapi mari kita gunakan juga mata hati kita. Amin. Untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang sekarang belum terlihat, tapi kita pasti tahu sisi itu pasti ada. Amin. Maka dengan demikian tidak ada alasan untuk mata kita tidak bisa tertuju kepada Tuhan Yesus, walaupun kita nggak pernah melihat. Oke, ayat yang terakhir. Mari kita mulai hari ini sungguh-sungguh konsentrasi kita penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Dari Dia kita hidup, dari Dia segala-galanya. Yohanes 1 ayat 3. Kiranya ayat ini akan membantu kita dengan mudah untuk kita bisa bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 3 ini. Segala sesuatu itu berapa? Semuanya. Semuanya. Terus dijadikan oleh Dia. Dianya siapa di sini? Tuhan Yesus, Firman. Nah, untuk kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, renungkan dengan 1 ayat 3. Kita perlu segala sesuatu nggak dalam hidup ini. Nah, hanya ayat ini
satu-satunya tulisan yang ada di seluruh dunia. Dari semua buku yang pernah dibuat oleh manusia, hanya Yohanes 1 ayat 3 yang menuliskan dan memberitahu kita siapa yang menjadikan segala sesuatu itu. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah tahu segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus, kita mau milih tergantung kepada siapa lagi. Ngerti nggak kalimatnya? Betul nggak? Kita mau milih ketergantungan kita kepada siapa? Tidak ada yang lain yang bisa, yang pernah menuliskan siapa yang buat segala sesuatu. Masing-masing pabrik itu punya produksi yang beda-beda. Ada pabrik yang bisa buat segala sesuatu? Nggak ada. Itu nggak lucu. Betul nggak? Nggak lucu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menjadikan segala sesuatu. Ya sudah, kita bergantung pada Dia. Dan tanpa Dia, ditegaskan lagi, tanpa firman, tanpa Yesus ngapain? Tidak ada satu pun yang telah jadi. Tidak ada satupun yang telah jadi. Semuanya sama. Ya, tegas, saudara, tegas. Ketika dunia mempunyai istilah skala satu, pasti duit. Betul atau salah? Salah. Betul? Kemarin kita sudah belajar. Orang bisa beli buku yang mahal-mahal, tapi nggak bisa beli kepandaian. Orang bisa beli obat-obatan, vitamin, suplemen yang wow harganya, tapi orang nggak bisa beli kesehatan. Orang bisa beli ranjang tempat tidur yang mahal, tapi orang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Maka itu kalau hari ini kita diyakinkan bahwa segala sesuatu itu hanya karena Tuhan Yesus yang buat, ya sudah. Mau bergantung ke siapa lagi dalam hidup ini kalau nggak cuma kepada Dia. Satu ayat lagi, masih di Yohanes 10 ayat 28. Nah, saya nggak tahu cumunya sama. Di dunia ini tidak ada perusahaan apapun yang berani menambahkan kata pasti. Ngerti tidak? Loh ya atau tidak? Ada perusahaan bisa berkata ini pasti. Perusahaan penerbangan apa saja berani berkata inilah satu-satunya perusahaan penerbangan yang paling aman, pasti tidak celaka. Berani nggak? Asuransi, yang obat-obatan, ini perusahaan obat yang paling hebat. Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Nah, tolong semuanya ya, saya baca. Dan aku, siapa aku di sini? Tuhan Yesus. Memberikan apa? Hidup yang kekal. Nggak ada lagi yang lain bisa memberikan hidup yang kekal. Ingat contoh cerita-cerita kaisar-kaisar zaman dulu. Kan banyak kaisar-kaisar nggak mau mati, cari obat panjang umur. Ya, dalam sejarah. Siapa bisa menjamin? Tapi hanya Tuhan Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada kata pasti nggak dicuma? Pasti juga. Pasti ini loh, saudara. Jadi di dunia ini tidak ada buku siapapun penulisnya yang berkata pasti. Nggak ada. Percaya atau tidak? Nggak ada. Oke. Kenapa mereka nggak berani berkata pasti? Misalnya perusahaan obat, perusahaan apa saja, perusahaan asuransi pun pasti klaim mudik dapat. Kenapa nggak ada yang berani? Ayo. Kan ini kan cuma kata pendek 5 huruf aja pasti. Kenapa susah sekali mereka menuliskan itu? Ayo. Ya kenapa? Cepat ini sudah malam. Ayo. Jawab jangan lama-lama. Tidak yakin dengan produknya. Bukan tidak yakin dengan produknya, salah. Kenapa? Nggak bisa menjamin, betul. Tapi ada yang lebih lagi dari itu. Satu lagi, kalau nggak bisa jawab awas. Tuhan sumbernya. Bukan Tuhan sumbernya, enggak, ini urusan dunia.
Gini loh saudara, lama sekali. Takut dituntut. Loh, loh betul nggak? Berani pakai tulisan itu, terus nggak terjadi. Takut dituntut masalahnya, nggak berani. Hal lain lagi, karena tidak ada satupun berani menjamin kecuali Tuhan. Ini loh saudara, fakta hidup itu. Amin. Sekalipun mata kita belum melihat, tapi kita tahu hanya Tuhan kita yang berani menjamin. Dan dia nggak takut dituntut karena benar kok. Amin. Ya sudah, ini jaminan hidup kita. Mau takut apa lagi? Amin. Ya. Saya nggak tahu tadi. Tunggu Pak Mas terjemahkan. Kita tadi di mana yang toko elektronik? Kuangkua. Nggak tahu tiba-tiba Pak Mas bisa tanya, ini di Pak, Papi pernah nggak naik pesawat turbulen terus sampai takut mati? Ya, nah, sekarang Papi tanya balik. Motivasi apa tanya begitu? Mau di tengah toko elektronik, kok naik pesawat? Betul nggak? Tadi saya mau tanya itu. Apa? Kan nanya habis ini Papi mau pelayanan di mana lagi? Saya bilang. Terus? Saya ke Singapura. Tolong syuting dulu tuh orang. Satu aja. Karena habis Ya. Papi. karena habis ini kan tanya Papi mau ke ke Jakarta, Surabaya, terus ke Singapura, terus Nabire. Nah, selama kita tahu juga ini hidupnya Papi kebanyakan di pesawat. Mau gantian Nah, boleh. jadi akhirnya Mau gantian boleh, Papi di Taipei, kamu jalan-jalan. Nah itu jadinya pikirnya, nah saya saja cuma berapa kali pernah mengalami rasanya takut di situ. Nah, pasti Papi pernah mengalami juga ya. Sering. Nah, itu. Iya. Tapi ya itulah puji Tuhan, rasa takut mati nggak ada. Koje. Ini loh rahasianya. Lo serius. Ya jadi tertawa sih orang-orang ini ya. Kenapa saya nggak takut mati? Kita baca. Bukan karena ada itu salah. Kolose 3 ayat 3. Nah, ini gara-gara saudara saya sendiri cambung terus ayatnya saya nggak tahu bulan jam berapa. Kolose 3 ayat 3, kalimat pertama saja. Kenapa saya nggak takut mati? Ayo Andi. Sebab saya telah mati. Lucu atau oon? Orang sudah mati takut mati. Lu jawab. Aduh, lucu atau oon? Orang sudah mati kok takut mati? Cepet lah. Dua-dua. Lo betul tidak? Sungguhnya sama? Apa? Ya sudah. Jadi kalau sudah mati, gak usah takut mati. Amin. Loh, maka orang yang masih takut mati berarti dia sedang setengah mati. Loh ya betul nggak? Orang yang takut mati itu kan setengah mati loh. Loh kok kenapa? Ya toh? Aman hidup dengan Tuhan? Aman. Karena jaminannya itu loh. Pasti. Ya udah, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang live jangan mati dulu. Udah. Ayo udah. Ya, Pak Max maju. Ya kok begitu ya kok mau gimana? Oh sudah. Ntar. Ya, yang ini mulai.